Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Berjumpa kembali dengan saya Zohriah MPDI, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Jerwaru, Kabupaten Lombok Timur. Video ini membahas tentang koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pertama-tama, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Jadi, artinya pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mendukung semua murid kita di dalam kelas. Yang kedua, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat diimplementasikan dalam kelas? Agar dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu, kemudian mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Selanjutnya, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian yang berkelanjutan. Dalam pembelajaran berdiferensiasi berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat belajar murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, yang pertama akan kita bahas aspek kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid atau readiness ini adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru dari seorang murid yang berbeda-beda. Ada murid yang suka pembelajarannya dari abstrak ke konkret atau sebaliknya. Seorang guru bisa menyiapkan pembelajaran dengan dinamika kesiapan belajar murid yang sangat beragam. Jadi, kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid itu berada. Yang kedua, aspek minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Jadi, minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar murid. Hal ini berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, kecerdasan majemuk yang berbeda dari murid yang satu ke murid yang lainnya. Selanjutnya, kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara-cara berikut ini. 1. Mengamati perilaku murid-murid. 2. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. 3. Membaca rapor murid sebelumnya. 4. Mengidentifikasi pengetahuan awal. Kemudian, berbicara dengan gurunya murid sebelumnya. Selanjutnya, melakukan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi pembelajaran dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Guru dapat memilih salah satunya atau kombinasi dari ketiganya. Strategi diferensiasi konten ini berkaitan dengan materi yang diajarkan kepada murid berdasarkan kebutuhan. Dilihat dari kesiapan belajar murid secara konkret dan abstrak, dilihat dari minat belajar murid dengan mempersiapkan topik atau materi sesuai minat siswa, kemudian dilihat dari profil belajar siswa sesuai gaya belajar, audio, visual, atau kinestetik.
Strategi diferensiasi proses berkaitan dengan usaha untuk membantu murid memahami materi pembelajaran dengan memberikan beberapa kegiatan atau scaffolding sesuai dengan kebutuhan murid. Hal ini berkaitan juga dengan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami dan memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Kemudian, strategi diferensiasi produk ini berkaitan dengan produk yang berupa tagihan atau hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran, baik berupa hasil tes, presentasi, atau diskusi, pertunjukan, pidato, diagram, dan lain-lain yang mencerminkan pemahaman murid dari tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Selanjutnya, kita membahas tentang keterkaitan modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain. Dengan modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4, dengan modul 2.1. Yang pertama, keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.1. Untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memenuhi kebutuhan murid, menyesuaikan dengan kodrat alam, yaitu kondisi murid sejak lahir yang dipengaruhi kultur budaya, lingkungan, tempat murid berada, dan kodrat zaman, yaitu perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Berikutnya, keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.2. Untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.3. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Yang terakhir, keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.4. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dalam budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.